Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Roisa dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Kajian Potensi Biomarker Molekuler untuk Deteksi Dini Kanker Serviks, Hati, dan Nasofaring, serta perspektif pengembangan kit diagnostiknya. Pada tahun 2020, hampir 20 juta kasus kanker di dunia dan hampir 400 juta kasus kanker di Indonesia. Kanker serviks dengan tingkat kejadian 9,2%, kanker hati 5,4%, dan kanker nasofaring 5%. Kanker serviks ini disebabkan oleh infeksi virus human papilloma dan pada perkembangan kankernya, ia mengalami waktu transit yang lama dalam mencapai kanker invasif, sehingga menjadi kesempatan untuk identifikasi prakanker dan diperoleh tahap pengobatan yang efektif. Kemudian, pada kanker hati, di mana faktor risiko utamanya yaitu pasien dengan penyakit hati kronis oleh infeksi virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Kemudian, pada kanker nasofaring, ini sering dijumpai pada kanker tahap stadium lanjut, sehingga penting untuk dilakukan deteksi dini pada ketiga jenis kanker ini. Dan tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui perkembangan biomarker molekuler dalam deteksi dini kanker serviks, hati, dan nasofaring, kemudian untuk mengetahui potensi biomarker molekuler tersebut dalam deteksi dini kanker, dan untuk mengetahui penerapan metode deteksinya dalam pengembangan kit diagnostiknya. Metode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan secara sistematik literatur review melalui beberapa tahap, yaitu screening dan identifikasi, melalui pencarian database Science Direct, PubMed, dan Tyler and Francis. Kemudian dilakukan pemilihan dan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kemudian final inklusi berdasarkan kriteria inklusi diperoleh sebanyak 23 artikel yang dibahas pada penelitian ini. Kemudian dilakukan ekstraksi dan sintesis data. Dari penelusuran artikel yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada kanker serviks diperoleh dari 13 artikel dan berdasarkan data tersebut, jenis biomarker yang berpotensi untuk dikembangkan dalam screening awal kanker serviks yaitu mikroRNA, baik di dalam darah maupun urin, karena nilai diagnostiknya memiliki spesifisitas yang tinggi. Kemudian menurut penelitian juga, mikroRNA ini meningkat pada tahap awal kanker serviks, sehingga menjadi keuntungan untuk deteksi dini pasien kanker serviks. Kemudian pada kanker hati diperoleh dari 5 artikel dan berdasarkan data tersebut, biomarker mikroRNA ini juga berpotensi untuk dikembangkan, akan tetapi jenis biomarker sirkular RNA dan plasma protein lebih berpotensi karena nilai diagnostiknya memiliki spesifisitas yang tinggi untuk kanker hati. Dan berdasarkan hasil penelitian juga, plasma protein ini meningkat pada stadium awal pasien kanker hati. Dan pada kanker nasofaring yang diperoleh juga dari 5 artikel, jenis biomarker yang dapat dikembangkan yaitu metilasi DNA. Dibandingkan dengan jenis biomarker mikroRNA, tidak seperti pada kanker sebelumnya, kanker serviks dan kanker hati, pada kanker nasofaring ini, biomarker metilasi DNA berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingkat ekspresi yang meningkat pada tahap awal perkembangan kanker nasofaring, sehingga tepat untuk digunakan dalam deteksi dini. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa biomarker molekuler yang dapat dikembangkan untuk deteksi dini kanker serviks yaitu mikroRNA. Untuk kanker hati juga mikroRNA, atau bisa juga sirkular RNA atau protein. Dan untuk kanker nasofaring, dapat dikembangkan biomarker metilasi DNA atau protein. Kemudian, jenis biomarker mikroRNA ini memiliki nilai diagnostik spesifisitas yang tinggi, lebih dari 90%, dalam diagnosis kanker serviks dan hati, namun relatif lebih rendah dalam diagnosis kanker nasofaring, yaitu kurang dari 80%.
Biomarker sirkular RNA, protein, dan metilasi DNA memiliki nilai spesifisitas lebih dari 90%. Kemudian, biomarker mikroRNA, protein, plasma, dan metilasi DNA ini tadi dapat terdeteksi pada tahap awal perkembangan kanker, sehingga potensinya besar dalam deteksi dini kanker. Dan terakhir, metode deteksi biomarker molekuler tersebut dapat diterapkan menggunakan metode qRT-PCR. Berikut data yang saya gunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.